Iya, selamat datang. Jumpa lagi bersama kami ya, The Bark di sini. Kita akan membicarakan tentang edukator, ya. Infos edukator. Apakah itu infos edukator? Itu adalah sistem informasi untuk memberikan edukasi pada suatu lingkungan atau suatu masyarakat atau lingkungan dinas dan sebagainya. Jadi infos edukator adalah memberikan informasi tentang edukasi yang diperlukan oleh masyarakat ya. Ya, media edukasi masyarakat ini dipasang di sebuah desa atau kampung atau dusun dan lingkungan tertentu ya. Ini adalah media edukasi masyarakat dan berisi tentang apakah itu? Ya, berisi tentang layanan edukasi masyarakat ya. Jadi di dalam hal ini edukasi akan diberikan ke masyarakat melalui berbagai macam sarana dan prasarana. Nah, salah satunya adalah edukator ini. Jadi edukator ini bisa berisi tentang berbagai macam edukasi yang diperlukan oleh masyarakat. Sebagai contoh misalkan tentang corona ya. COVID atau COVID corona ini penerangannya tidak hanya di media massa, namun di tempat-tempat tertentu juga bisa disosialisasikan melalui alat yang dinamakan edukator ini. Nah, itu. Jadi sosialisasi akan semakin cepat dan dapat diakses secara cepat juga oleh masyarakat setempat gitu. Dan layanan edukasi masyarakat ini bukan hanya itu, tetapi dapat memberikan suatu layanan edukasi yang lebih spesifik ya, lebih spesifik dan diperlukan oleh masyarakat tertentu ya, atau masyarakat setempat gitu. Kemudian isi yang lain lagi adalah layanan informasi masyarakat. Tentu saja selain edukasi juga layanan informasi ya. Informasi tersebut dapat berupa berita-berita atau berupa tips atau trik dalam suatu penanganan masalah-masalah yang harus dilakukan atau apapun ya. Jadi informasi masyarakat ini bisa berupa apapun sebagai informasi ataupun layak yang perlu diinformasikan kepada masyarakat. Kemudian juga bisa juga dikembangkan dengan layanan komunikasi masyarakat. Tentu saja hal ini menjadi hal yang sangat pokok di mana masyarakat satu dengan masyarakat yang lain dalam sebuah jaringan edukator ini bisa berkomunikasi ya, melalui chatting, melalui video call dan sebagainya ya, tergantung dari apa fasilitas yang dipasang di mesin edukator tersebut ya. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan, maka tentu saja edukator harus lebih besar ya, karena dapat menampung segala macam informasi dan aplikasi masyarakat yang diperlukan. Masalah edukator ini digunakan tanpa harus menggunakan internet ya, jadi tidak harus dengan internet di situ ya. Jadi hanya sebuah mesin server begitu ya, tanpa harus digunakan internet. Namun jaringan tersebut bisa dipasang di lokasi edukator pada masyarakat. Kemudian dari data tersebut ya, bebas akses dan share data ya, masing-masing bisa mengisi ini ya, materi edukasi, materi informasi dan materi yang lainnya. Jadi bebas akses dan semua orang yang berada dalam satu kelompok tersebut dapat mengaksesnya dan saling mengisi di antara satu dan lainnya. Jadi penyebaran informasi ini dapat dimanfaatkan dan dapat menjadi sesuatu yang bisa berguna bagi masyarakat yang lain ya. Kemudian pembiayaan dari edukator ini biasanya atau dapat dibiayai secara gotong royong pada masyarakat tersebut ya, karena harganya sangat murah ya, sangat murah sekali di sini. Nah, ini biayanya bisa diangkat bersama-sama secara gotong royong sehingga masyarakat tersebut memiliki sebuah server ya, server bersama gitu, tanpa campur tangan dari pihak lain ya. Begitu. Kemudian
edukator ini yang skala desa juga bisa dipakai, bisa dibuat gitu untuk eh, sekedar ini ya, sekedar menghubungkan antara dusun atau kampung di desa tersebut. Nah, begitulah fungsi dari infos edukator. Terima kasih. Lanjutkan yang materi yang kemarin ya, edukator pada topologi ini ya, kita menstandarkan pada edukator pada bidang topologi ini ya, adalah menyediakan sebuah server ya, server. Ini adalah sebuah server edukator ya. Kemudian dari edukator itu, server edukator itu akan masuk pada router ya. Setelah dari router nanti kita akan lempar lagi ke power ya, box power namanya ya, box power ya. Box power di situ ada PoE ya. Dari PoE ini terpasang kabel LAN, terus kita masukkan lagi dari power itu menuju ke switch ya. Jadi dari edukator ini masuk ke router itu dengan tujuan agar supaya nanti tersedia password login ya, password login untuk membatasi para anggota masyarakat ya. Dan selain itu juga di sisi lain, di page login dari MikroTik tersebut itu dapat diakses oleh semua orang tanpa anggota ya, bukan anggota, maksudnya di luar anggota itu bisa menikmati edukasi dengan di sisi luar server ya, di sisi luar server. Namun semacam iklan gitu ya, semacam iklan bisa langsung diakses oleh setiap orang yang masuk gitu. Walaupun demikian, pada sisi sebelum masuk ke server, orang yang tidak terdaftar atau orang lain atau di luar lingkungannya itu dapat juga masuk ke server dengan fasilitas ya khusus ya, khusus ada nomor khusus yang bisa diakses oleh orang di luar anggotanya. Itu maksudnya dari server ke router gitu. Dan di dalam perkembangannya, di dalam edukator ini juga bisa juga dimasukkan LAN internet ya, dari modem internet bisa langsung masuk ke router tanpa harus masuk ke server, tapi langsung ke routernya ya. Jadi bisa juga ditambahin dengan fasilitas internet ya, sehingga setiap orang yang masuk itu bisa memilih dua pilihan ya. Kalau seandainya masuk ke fasilitas internet, maka dia harus membeli voucher atau apapun ya, harus dilegalisasi oleh, harus direkomendasi oleh admin dari edukator begitu. Tetapi di sini kita membuat skala basic aja bahwa edukator ini terdiri dari server, kemudian masuk router, kemudian dari router itu akan dibagi oleh switch ya, oleh switch, kemudian dari switch tersebut baru masuklah ke pemancar ya. Di pemancar ini ada empat antena ya, empat antena yang terdiri dari access point ya, access point grid maupun access point dari Omni. Jadi mengarah ke semua jurusan dan juga membuat sesuatu pancaran yang merata di situ. Kemudian dari access point atau pemancar tersebut bisa diterima oleh masyarakat ya. Jadi sebenarnya masyarakat ini nantinya akan menerima informasi apa yang ada di dalam server. Demikian topologi dasar dari edukator ini secara sederhana dan bisa diterapkan dengan baik dengan settingan-settingan ataupun dengan aturan-aturan yang dapat dicantumkan ya untuk masyarakat, agar ada sesuatu aturan yang baik bahwa dalam penggunaan mesin edukator ini. Terima kasih, demikian.
Pada kali ini kita akan membahas tentang server edukator. Ya, server edukator dibikin secara mandiri ya. Di dalam server ya kita akan bisa membuat server dari komputer yang diperuntukkan untuk itu ya. Jadi kategori server tersebut bisa dibikin atau dispesifikasikan menjadi sebuah server yang dihitung dengan jumlah anggota atau jumlah user yang akan mengakses dari server tersebut. Jadi semakin besar user atau pengguna dari server ini, tentu saja server harus lebih besar juga kapasitasnya ya. Kemudian spesifikasinya juga harus bagus. Kecepatan server ini pun juga menyesuaikan sesuai dengan jumlah anggota yang akan mengakses ya, atau mengakses dari server tersebut ya. Jadi pada intinya adalah server adalah suatu perangkat ya, perangkat hardware maupun software. Kita memakai software yang bernama SAM atau bernama LM ya, LM atau mungkin NING juga boleh ya. Jadi server ini kita bisa diambil dari SAM ya, dari SAM yang sangat populer misalnya seperti itu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dengan adanya server-server lain semacam Windows Server dan sebagainya ya. Jadi kita bebas saja untuk memilih dari server ya, server yang apa, aplikasi server yang dipilih yang menurut kebutuhan aja. Kemudian dari server ini dimaksudnya seperti apa ya? Server ini adalah sebuah perangkat komputer ya, sebenarnya perangkat komputer yang berisi tentang materi-materi pendidikan atau materi edukasi dan materi informasi dan sebagainya. Itu dijalankan oleh Apache ya. Apache dalam SAM itu ada Apache juga, ada SQL, SQLi dan FileZilla dan sebagainya ya. Jadi mudah sekali untuk diupdate dan sebagainya. Jadi server ini nantinya akan diperuntukkan untuk menampung sejumlah data atau menampung sejumlah informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut ya. Dan aplikasi yang dipakai dalam server ini adalah web server ya, yang memiliki basic multimedia dan data ya. Ya, di dalam hal ini kapasitas minimal pengguna server ini adalah 5.000 ya. Tentu saja bisa juga lebih dari 5.000 ya, 5.000 pengguna gitu. Dan perlu diingat juga bahwa semakin banyak pengguna dalam suatu lingkungan, maka harus menyesuaikan spesifikasi dari server tersebut ya. Dan server ini nanti bisa dikategorikan dalam isiannya itu ya. Ini tentu saja bebas saja sebenarnya ya, menurut kebutuhan masyarakat tersebut. Tapi sebagai gambaran aja, misalkan kategori datanya itu tentang religi ya, pengajian, ceramah dan sebagainya ya. Dari situ kalau itu bisa juga lah kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di lingkungannya bisa juga untuk diupload atau dimasukkan dalam server ini agar supaya ada metadata di situ juga dan kemudian dinikmati oleh kampung lain ya, dusun lain ya, seperti itu ya, yang belum sempat mengikuti kegiatannya. Kemudian kategori data lagi misalnya tentang kemanusiaan ya. Kemanusiaan, kita harus memberikan contoh-contoh bagaimana cara budi pekerti yang baik dalam bersosial dan sebagainya. Dari sisi ini bisa dibuat juga kategori-kategori lain ya. Kalau di sini kan religi, kemanusiaan, persatuan, sosial, budaya, seni budaya, budi pekerti, motivasi dan ekonomi. Yang paling penting itu adalah ekonomi ya, atau motivasi ya. Jadi sebuah teknologi ini tentu saja akan mempengaruhi pola hidup atau budaya setempat ya. Agar budaya dan pola hidup setempat tetap lestari atau mungkin akan lebih baik lagi, itu digunakan server edukator ini. Jadi untuk membuat sejarah, untuk membuat catatan-catatan di desanya dan sebagainya ya. Dari server edukator ini juga akan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membuat sebuah materi ya,
materi kegiatan atau materi edukasi yang bisa di-share atau dibagi-bagian atau ditonton oleh segenap anggota masyarakat yang lain ya, seperti itu ya. Jadi para anggotanya atau masyarakat di sekitarnya itu akan selalu kreatif di dalam mengisi server ini, apapun ya, apapun. Jadi bisa dimasukkan. Dan tentu saja aturan-aturan yang ada di server ini tidak boleh mengandung kebencian, mengandung sindiran, atau apapun yang membuat sesuatu itu kurang baik di kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara ya. Jadi tidak boleh ke arah itu ya. Jadi lebih ditujukan kepada edukasi ya, tujuh edukasi ya. Edukasi dalam religi, edukasi dalam sisi kemanusiaan, edukasi dalam persatuan, edukasi dalam sosial, budaya, budi pekerti ya, dalam bidang seni dan sebagainya ya. Jadi ini adalah server edukasi ya, harus berisi beberapa catatan-catatan di situ. Kemudian dari server tersebut ya tentu saja akan dipancarkan melalui pemancar, kemudian diterima oleh masyarakatnya, kemudian masyarakat dapat mengakses isi dari server tersebut ya. Dan lebih baik lagi kalau format di dalam server ini adalah format multimedia, artinya adalah video gitu, video yang ada audionya, ada teks dan sebagainya ya. Jadi lebih bagus ke film-film vlog gitu ya, film-film yang tampil hanya 5 detik ke bawah ya, 5 detik, 5 menit ya, 5 menitan gitu ya, 5 menit atau 10 menit ya. Jadi server ini akan diakses masyarakat, dan siapapun yang dapat memasukkan ini adalah masyarakat itu sendiri ya. Masyarakat itu sendiri dapat mengupload film-filmnya itu, mengupload atau mengediting terlebih dahulu, dan tentu saja admin dapat menjadi sensor ya, penyensor dari film-film tersebut. Apabila layak ya kita tampilkan, kalau tidak layak ya tidak ditampilkan ya, dengan format yang semenarik mungkin agar supaya dapat dinikmati dengan baik juga kepada masyarakat yang lain gitu. Jadi beginilah sisi server dari edukator ini, adalah bahwa server ini diisi oleh masyarakat, kemudian kembali dinikmati oleh masyarakat yang lain. Demikian server edukator sebagai gambaran awal ya. Terima kasih. Iya, salah satu perangkat-perangkat lain ya, perangkat-perangkat lain dalam edukator ini ya, tentu saja membutuhkan tower atau menara tinggi yang harus bisa mengcover ya, harus bisa mengcover untuk seluruh desa atau dusun ya. Jadi sebaiknya memang edukator yang besar ya, skala desa gitu, itu dapat di cover atau diterima oleh dusun-dusun yang berada di sekitarnya. Jadi seperti itu maksudnya ya. Jadi dibutuhkan sebuah tower untuk memasangkan antena atau memasangkan peralatan access point sebagai pemancarnya. Nah, spesifikasi dari tower tersebut harus memiliki banyak hal ya, catatan yang standarisasi aja lah. Memiliki besi ya, besi minimal itu adalah diameter 14 mm ya, berbentuk ulir gitu ya. Jadi besi 14 mm dengan ulir gitu. Kemudian panjangnya adalah setiap satu section atau satu stick itu adalah 4 meter sampai 5 meter ya, seperti itu ya panjangnya cala dalam satu stick itu. Kemudian lebarnya itu minimal ya, paling bagus, paling baik itu paling medium ya, ukuran medium itu adalah 30 cm ya, triangle, berbentuk triangle segitiga gitu. Jadi walaupun demikian 25 cm juga bagus lah di sisi-sisinya dari tower tersebut ya, lebarnya adalah 30 cm. Kemudian tingginya yang diharapkan adalah 16 meter ya. Jadi ada 4 stick di situ ya, 4 stick di situ untuk mencapai 16 meter, karena setiap satu sticknya adalah 4 meter, maka 16 dibagi 4 menjadi 8 ya, 4 ya, jadi 4 meter atau
4 meter kali 4 gitu ya. Tingginya 16 meter. Itu setidaknya dalam hal ini tingginya ini adalah menyesuaikan juga pada lingkungan atau kontur dari area tersebut ya. Misalkan lebih turun ke bawah ya, elevasi dari tanah itu di bawah, maka harusnya tinggi dari tower tersebut adalah lebih naik lagi ya, di atas minimal rata-rata di atas pepohonan seperti itu ya. Yang pertama adalah dilihat dulu dari pepohonan yang ada di sekitar tower tersebut, apakah tingginya 7 meter atau 8 meter atau 10 meter. Itu tower harus di atas pepohonan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari elevasi, masing-masing elevasinya itu harus dilihat juga. Misalkan juga di dusun A, dusun B itu lebih tinggi dari dusun D ya, makanya mana yang lebih tinggi dari dusun-dusun tersebut ya. Jadi elevasinya dipasang pada ketinggian tertentu ya, ketinggian tertentu, yang dimana tujuannya adalah agar dapat diakses oleh dusun-dusun di bawahnya gitu. Kemudian cat dari tower tersebut ya, merah dan putih ya, satu stick itu cat merah, stick yang lain adalah putih begitu ya, agar tercapai ya simbolisasi di situ adalah pemersatu bangsa dan sebagainya, itu adalah merah dan putih sesuai dengan warna kebangsaan begitu ya. Maksud tujuannya seperti itu ya. Kemudian hook ya, hook atau tarikan itu yang kan pemancar itu, tower itu ada tarikan kawat gitu ya, untuk agar supaya berdiri kokoh, tegak, lurus gitu ya. Itu minimal adalah diameternya ada 8 meter ya, jadi kayak kabel sling itu. Kemudian panjangnya adalah 1,5 meter, itu untuk cantelan kalau bahasa Jawanya, cantelan atau tempat untuk tarikan kawat gitu ya. Kemudian kawat tarik itu minimal juga 0,5 mm kawat ya, atau sling ya, panjang-panjang begitu tuh dari atas sampai ke bawah itu menuju satu titik. Kemudian span screw itu kita standarkan menjadi ukuran M20 ya, M20. Dan groundingnya tembaga, anti petirnya, kemudian letaknya di dataran tinggi. Demikian tower yang distandarisasikan pada sebagai tower edukator untuk kepentingan masyarakat di desa, yang seharusnya dapat diakses secara mudah di dusun-dusun sekitarnya. Oke, demikian, terima kasih. Pada pondasi edukator tersebut kita memakai standarisasi bahwa lubang yang digali itu adalah 30 cm, kemudian lubang yang luar di atas adalah 40 cm. Ini jadi bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi 30 cm itu dalamnya, untuk ukuran dalam gitu ya, dan untuk yang 40 cm itu pada sisi-sisinya 40 cm ini ya, ini adalah di sini ya, dengan ketebalan sekitar 15 cm. Kemudian di dalam ini adalah 30 cm, kemudian dalamnya adalah 150 cm. Jadi dari sini dan sini ya, jadi itu adalah 50 cm minimal seperti itu ya. Kemudian kita akan memasang dengan tinggi 16 meter ya, kemudian ditarik bentangannya adalah ini, tarik kawat tariknya itu adalah sebesar 6 meter ya, 6 meter. Kemudian letak dari ini tarikannya itu adalah di sini ya, dari 3 sisi ini. Kemudian di dalam ini harus ada semacam angkur ya, angkur yang masuk di dalam sini ya, masuk dalam sini ya, setinggi 150 cm. Kemudian kita terangkan juga bahwa untuk fondasi ini, tarikan ini adalah pada angkur ini nantinya akan ditekuk ya, ditekuk kemudian sebagai center atau pusat tarikan dari tower ini langsung menuju ke titik-titiknya, dan dari titik as ini harus lurus
di tengah sini ya, di tengah. Jadi akan lebih bagus lagi semacam demikian, bahwa ini adalah standarisasi dari pondasi tower edukasi ya, atau tower edukator. Itu adalah tingginya adalah 16 meter ya. Oke, demikian dulu catatan dari pondasi tower edukator. Pada kali ini kita akan bahas tentang mounting antena ya. Mounting antena ini adalah sebuah rangkaian besi yang memang digunakan untuk mounting atau tempat dudukan antena ya. Tempat dudukan antena kita bisa memakai sekitar panjang 30 dengan 50 ya, 30 50 80 cm ya. 80 cm ini rencananya nanti akan dipasang di atas puncak tower yang dipasang di situ. Kemudian dari mounting ini ditempatkan atau dibuat 3 dudukan ya, 1 2 3 3 dudukan ya, tidak dudukan untuk tempat akses point ya. Akses point cukup panjang 15 cm, 15 cm dan 15 cm ya, seperti itu. Kemudian untuk jarak lengannya ini kita standarisasikan 20 cm ya. Jadi nanti akses point akan mengarah ke 3 jurusan, dimana masing-masing kedudukan ini adalah 120 derajat ya, 120 derajat 120 derajat ya. Dari pipanya, nanti pipanya kita pakai pipa galvanis, kalau bisa pipa galvanis agar anti karat dan awet ya. Kemudian sambungannya adalah sambungan las. Kemudian diameter yang dipakai adalah 3/4 ya. Ini 3/4, semua memakai pipa berukuran diameter 3/4 sampai 1,5 in ya. Itu kemudian sudut lengan, yang dimaksud sudut lengannya adalah di sini. Sudut lengan itu kita ukur dengan busur derajat itu 120 derajat ya. Jadi seandainya tiga ini dipasang semua, yang berarti 320 derajat kali 3 berarti 360, berarti akan tercapai sebaran yang melingkar ya. Tergantung juga pada tipe akses pointnya. Seandainya tipe akses point itu tidak 120 derajat, misalkan 90 derajat, berarti harus 4 ya, 4. Namun di sini kita standarkan mencari akses point tersebut adalah 120 derajat, agar supaya hanya terdiri dari 3 saja sudah mencapai sebaran luasan sebesar 360 derajat gitu ya. Kemudian mounting 1 2 3 ini bisa ditempatkan dengan akses point ya. Akses point bisa dipilih yang 5 GB atau yang 2,4 ya, seperti itu ya. Atau keduanya. Jadi 3 akses point dan yang satunya adalah yang 2,4. Biasanya 3 akses point yang terletak di sini ya, di sini 3 bagian ini itu adalah digunakan sebagai penyebaran sinyal. Namun model antenanya adalah antena grid ya. Jadi antena yang mengarah gitu ya. Mengarah. Kemudian yang satu ini adalah akses point yang memiliki antena omni atau memutar ya, putar. Jadi sinyalnya memutar 360 derajat gitu. Kemudian digunakan juga dengan klem knalpot ya. Klem knalpot itu ukuran 1 sampai 2 in untuk menempelkan atau mengunci mounting antena ini pada tower. Klem knalpot itu digunakan untuk itu. Kemudian dudukan antena dipasang pada tower paling atas. Kemudian di atas ini, di paling atas ini bisa juga dipasang penangkal petir. Ya, kemudian diklem di sini ya, penangkal petir, dan kabelnya turun ke bawah, tidak menyatu dengan mounting antena ini. Ini adalah semacam demikian ya, klem knalpot ini seperti ini. Oke, sekilas gambaran tentang mounting antena yang harus dibikin seperti ini agar supaya penataan dan perawatan dari akses point yang di atas itu bisa berjalan dengan baik dan tidak begitu mengganggu tatkala ada maintenance dari antena maupun towernya. Oke, begitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya.